Namun hari ini Mama Yuna akan kembali menceritakan satu buah film yang mana cerita dari film tersebut diadaptasi dari sebuah novel, dan novel tersebut ceritanya diadaptasi dari sebuah kejadian nyata. Jadi singkatnya, film yang akan Mama Yuna ceritakan hari ini adalah sebuah film yang diadaptasi dari kisah nyata. Satu lagi, film dari Korea Selatan yang kisahnya hampir mirip dengan film Hope yang sebelumnya sudah Mama Yuna ceritakan ya. Judul dari filmnya adalah Silence yang tayang pada tahun 2019 lalu. Oh ya Mon, kalau ini penyebutan judulnya Mama Yuna salah, boleh banget kalian betulin di kolom komentar ya. Atau judul lain dari film ini adalah The Crucible. Nah, diangkat dari novel yang berjudul Togani karyanya Gong Ji-young. Yang mana dalam film tersebut menceritakan anak di bawah umur yang mengalami pelecehan seksual, namun bisa dibilang ini adalah sebuah pelecehan seksual secara massal. Karena kejadian pelecehan seksual tersebut dialami oleh murid-murid yang dilakukan oleh guru-guru dan juga kepala sekolah yang berada di sekolah tempat para murid tersebut menimba ilmu. Hampir sama mirisnya dengan film Hopmon. Pelecehan seksualnya dialami oleh anak di bawah umur, namun yang ini pelakunya bukan orang yang gak dikenal kan, tapi guru sendiri. Yang seharusnya dimana sekolah itu kan tempat teraman kedua bagi murid setelah rumah. Yang seharusnya para guru itu menjadi orang tua kedua, malah mereka menjadi sebuah ancaman bagi para murid-murid tersebut. Dan lebih mirisnya lagi Mon, anak-anak korban kekerasan seksual tersebut adalah para anak berkebutuhan khusus, mereka tunarungu dan tunawicara. Tidak hanya kekerasan seksual, tapi mereka juga menerima kekerasan fisik Mon. Nah, film The Crucible yang tayang pada tahun 2011 ini Mon, disutradarai oleh Bapak Hwang Dong-hyuk. Dan pemerannya si ganteng Gong Yoo dan juga si cantik Jung Yumi. Berkat akting dari pemerannya yang sangat ciamik dan juga alur cerita yang mengangkat pesan moral, film The Crucible ini Mon berhasil meraih berbagai rekor dan menjadi hit box office, juga menarik sebanyak 4,7 juta penonton. Nah, filmnya sendiri ini Mon tidak akan memberikan kalian happy ending maupun aksi heroik dari Gong Yoo. Karena ini bener-bener sebuah film yang menggambarkan banget kehidupan nyata dari sebuah negara yang mana uang dan kekuasaan itu memang sangat berpengaruh. Jangan berharap kalian akan menemukan ending yang bahagia untuk para korbannya. Karena pada akhirnya memang para tersangka tersebut hanya mendapatkan hukuman yang ringan. Karena yaitu kekuasaan, uang, dan korupsi. Nah, film ini bener-bener bikin kalian kalau nonton itu akan merasa sedih, marah, kecewa, dan pengen misuh. Tapi meskipun film ini benar-benar menguras emosi dan tidak ada ending yang bahagia, tapi film ini benar-benar memberikan pengaruh dalam dunia nyata Mon. Nah, pengaruh apa yang diberikan film ini terhadap dunia nyata? Tapi sebelumnya, Mama Yona akan menceritakan terlebih dahulu secara detail kasus kekerasan seksual yang terjadi di sekolah untuk anak berkebutuhan khusus ini Mon. Selamat datang kembali di channelnya Mama Yona. Adalah sekolah Gwangju Inhwa yang didirikan pada tahun 1961, dikhususkan untuk murid-murid berkebutuhan khusus terutama tunarungu dan tunawicara. Seorang guru yang baru diangkat ke sekolah tersebut Mon merasa ada yang tidak beres dengan sekolah tersebut, dan kecurigaannya benar saja. Ternyata murid-murid di sana mengalami hal yang buruk, sehingga guru itu mengambil inisiatif untuk menghubungi aktivis hak asasi manusia di Korea Selatan tersebut Mon. Nah, guru baru bersama kelompok peduli hak asasi manusia inilah Mon yang berhasil membongkar sisi gelap dari sekolah tersebut. 6 orang guru beserta kepala sekolahnya terbukti terlibat dalam kasus yang ada di dalam sekolah tersebut. Investigasi akhirnya dilakukan pada tahun 2005. Akhirnya guru yang membantu mengungkap kasus ini pun dipecat dari pekerjaannya Mon. Gak apa-apa Pak, dipecat gak apa-apa, yang penting sampean bela kebenaran. Diyakini banyak sekali korban dari peristiwa ini Mon. Namun hanya 9 orang aja yang berani maju dan memberikan kesaksian mereka. Mereka yang tidak berani bersaksi, kemungkinan ketakutan akan dampak yang akan mereka terima di masa depan Mon. Penyebab lainnya, kemungkinan besar mereka ini mengalami trauma. Namun begitu kasus ini terungkap Mon, pihak sekolah tidak begitu saja memudahkan jalannya investigasi, sehingga membuat kasus ini sulit untuk diselesaikan, hingga menimbulkan aksi protes dari para murid dan juga orang tua murid. Mereka melakukan aksi protes di depan sekolah tersebut sampai selama 8 bulan Mon. Menurut kesaksian dari seorang guru dari sekolah tersebut yang bernama Kim Yong Il, pada tahun 1968 dia dipukuli dan dipaksa untuk mengundurkan diri dari sekolah tersebut. Kenapa? Karena dia mengetahui ada dua orang begini ya. Karena dia mengetahui ada 2 orang murid yang dipukuli dan dibiarkan kelaparan sampai dia meninggal dunia. Setelah meninggal, mayat dari murid-murid tersebut
dikuburkan secara rahasia dan peristiwanya itu pada tahun 1964. Nah, siapakah orang yang menyuruh guru tersebut mengundurkan diri? Pelakunya adalah Bapak Kepala Sekolah beserta wakilnya. Nah, wakil kepala sekolahnya ini adalah saudaranya kepala sekolahnya sendiri, Mon. Bahkan ada juga sebuah peristiwa, Mon, di mana putra dari seorang ketua dewan direksi dari sekolah tersebut memaksa 2 orang siswi untuk melepaskan pakaian mereka, kemudian mereka dilukis tanpa sehelai benang pun yang menempel di tubuh mereka. Dari 6 orang pelaku, 4 orang menerima hukuman, yang 2 bebas, Mon. Kok bisa bebas? Karena undang-undang pembatasan atas kejahatan mereka sudah berakhir, Mon. Sementara si kepala sekolah mendapatkan hukuman selama 5 tahun penjara dan yang lainnya dihukum hanya beberapa tahun. Nah, tapi begitu kasus ini masuk di pengadilan banding, malah mengurangi putusan awal tersebut, Mon, dengan memberikan masa percobaan dan denda 3 juta won untuk si kepala sekolah dan putusan lebih ringan untuk tersangka lainnya. Di antara orang-orang tersebut, Mon, bahkan 2 orang dibebaskan kurang dari 1 tahun penjara karena persyaratan mereka ditangguhkan. Gimana menurut kalian? Rasanya hukuman yang mereka terima ini benar-benar terlalu ringan ya untuk perbuatan yang sudah mereka lakukan kepada murid-muridnya tersebut. Karena pada tahun 2005 tersebut, Mon, memang peristiwa ini tidak terlalu banyak menarik perhatian dari media. Jadi masyarakat di Korea tidak terlalu bereaksi keras terhadap peristiwa tersebut. Meskipun para korban dan aktivis hak asasi manusia mengkritik keras tindakan hukum yang lemah tersebut. Nah, akhirnya pada tahun 2011 ini, Mon, menjadi titik balik dari kasus tersebut. Yang mana, seperti yang Mama Yuna bilang di awal, peristiwa ini diangkat menjadi sebuah film dan diceritakanlah secara gamblang kekerasan seksual dan fisik yang diterima murid-murid tersebut dalam bentuk film dan juga segala bentuk korupsi dan penyuapan yang dilakukan oleh orang-orang yang berkuasa dan memiliki banyak uang. Barulah publik Korea bereaksi keras dan melakukan protes besar-besaran. Nah, karena publik melakukan protes besar-besaran tersebut, Mon, mendorong polisi untuk melakukan investigasi kembali pada kasus ini. 2 bulan setelah film ini dirilis, Mon, kota Gwangju resmi menutup sekolah ini pada bulan November 2011. Nah, ini power of film The Crucible. Mantan administrator sekolah tersebut bahkan akhirnya dijatuhi hukuman selama 12 tahun penjara pada Juli 2012. Nah, inilah kekuatan dari sebuah film dan juga didukung oleh para aktivis hak asasi manusia di Korea Selatan, ya, Mon. Akhirnya pemerintah Korea Selatan membuat perubahan terhadap undang-undang mereka. Salah satu undang-undang yang mengalami perubahan adalah menghilangkan undang-undang pembatasan untuk kejahatan seksual terhadap anak-anak di bawah 13 tahun dan perempuan penyandang cacat. RUU baru itu juga meningkatkan hukuman maksimal seumur hidup. Meskipun filmnya tidak happy ending, ya, Mon, namun karena film tersebut akhirnya pada kenyataannya setidaknya sangat berpengaruh tidak hanya kepada para korban, tidak hanya kepada hukuman para tersangkanya, namun bahkan juga kepada undang-undang negara tersebut. Keren banget, ya, Mon. Nah, itu tadi, Mon, cerita Mama Yuna tentang film The Crucible. Gimana menurut kalian? Kalau ada komentar yang ingin kalian sampaikan, boleh banget ditulis di kolom komentar, ya. Jadi wajib suka dengan video Mama Yuna hari ini, jadi klik tombol like, subscribe, dan aktifin lonceng notifikasinya. Mohon maaf kalau Mama Yuna ada salah-salah kata. Terima kasih sudah menonton video Mama Yuna hari ini. Sampai ketemu lagi di video Mama Yuna selanjutnya. Dadah!